Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan, diberikan rahmat, nikmat beserta hidayahnya kepada kita semua, khususnya anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12, kelas 11, dan khususnya kelas 10 IPA IPS yang baru. Salatullah wassalamuh semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari masa yang penuh dengan kegelapan, masa yang penuh dengan kebodohan, oleh Rasulullah dibawa ke masa yang penuh dengan cahaya keimanan. Di sini kami sebagai guru bimbingan konseling, tentunya kalau yang kelas 12, 11 itu sudah tahu, akan tetapi dari siswa-siswi yang baru ini masih belum tahu sama sekali. Maka dari itu saya tekankan bagi anak-anakku sekalian, siswa baru, untuk supaya mau curhat kepada saya dalam segala permasalahan yang ada pada dirinya. Tidak usah malu-malu, tidak usah ragu-ragu, tidak usah ada tekanan. Diibaratkan guru BK itu kelihatannya kereng lah, mentakut-takuti lah, enggak. Itu hanya mindset, itu hanya image-nya saja. Akan tetapi guru BK itu hanya memberikan arahan, memberikan pertolongan bagi siswa-siswi untuk mencurahkan segala persoalan yang ada di sekolah ini. Secara khusus tujuan bimbingan dan konseling di sekolah ini agar peserta didik dapat mengembangkan seluruh potensi seoptimal mungkin. Jadi nantinya anak-anak ini potensinya itu nanti akan dikembangkan seefisien mungkin. Entah itu potensinya atau kemampuannya dalam bidang olahraga seperti sepak bola, voli, tenis meja. Lah ini guru BK membantu, mendorong, menspirit agar supaya kemampuan daripada anak ini bisa terrealisasikan. Maka dari itu tugas dari guru BK itu hanya membimbing. Jadi nanti anak-anak tidak usah takut, tidak usah malu-malu untuk bertanya pada guru BK.
Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami diri sendiri. Kesulitan dalam belajar, entah itu kesulitan dalam berinteraksi dengan teman-temannya, dengan guru. Lah ini harus ada penekanan dari guru. Jadi setidaknya guru BK ini nanti akan menjiwai daripada anak didiknya untuk bisa berkembang potensinya yang nanti dibantu oleh Bapak Ibu guru yang ada di MA Al-Hikmah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa memberikan materi terutamanya pada siswa-siswi yang baru biar mengenal siapa diri saya ini nantinya, dan juga ada pembantu-pembantu saya nanti di bimbingan konseling, banyak Bapak Ibu guru yang bertugas di sini. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya, baik itu lingkungan di sekolah, lingkungan di rumah, lingkungan di masyarakat. Ini nanti akan diperbaiki. Kesulitan apa dalam berinteraksi? Ini guru juga akan membantu memperdayakan spiritual dan mental bagi anak-anak supaya lebih baik lagi. Jadi kesulitan-kesulitan nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu guru. Yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, pekerjaan. Kalau pekerjaan itu nanti setelah lulus ini mau jadi apa, itu harus ada program tersendiri. Kalau mau kuliah ya kuliah, kalau mau nikah ya nikah. Lah ini kalau mau mencari pekerjaan berarti juga harus ada bimbingan bekerja. Kalau mau menikah harus dibimbing dengan ilmu tentang pernikahan. Sudah ada lengkap di sini. Masalah pernikahan. Seperti contoh kecil saja, di mana pada waktu akad pastinya si laki-laki ini akan andai kata penghulu mengucapkan angkah tuka, wazawaj tuka, titik-titik, si calon mempelai laki-laki ini menjawab, qabiltu nikaha wa taswija bil mahril madkur halan. Lah ini seperti contoh yang mana nantinya kalau ada anak-anak yang lulus karena nggak kuat ngebet untuk menikah, ya menikah di situ langsung ada bimbingan seperti itu. Ini sekedar contoh. Kalau mau menjadi guru berarti juga harus kuliah dulu. Kalau menjadi pengusaha juga harus menjadi pengusaha yang lebih baik. Nah, ini ada bimbingan-bimbingan tertentu. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah. Jadi permasalahan yang ada ini dipecahkan bersama. Keluhannya apa? Persoalannya apa? Nanti di tiap-tiap guru ini juga akan membantu. Oh, saya tidak bisa membayar SPP, Pak, karena keluarga saya masih kurang mampu. Lah ini akan ada dispensasi. Alhamdulillah di MA Al-Hikmah ini bagi siswa-siswi yang tidak mampu, orang tuanya
tidak mampu, katakanlah minim sekali penghasilannya, maka di situ akan ada dispensasi, ada pengurangan biaya di sekolah ini. Apalagi ditunjang kalau lulusan dari MTS ini semuanya buku itu digratiskan oleh kepala sekolah di MTS yang namanya Pak Subhan. Ini gratis. Alhamdulillah. Nah, ini akan sedikit menunjang, akan sedikit membantu bagi orang tua yang kurang begitu mampu untuk menyekolahkan anaknya. Dan siswa ini juga harus dibimbing dan dimotivasi supaya giat dalam menjalankan belajarnya. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan. Lah penyalurannya ini nanti akan kemana arahnya? Kalau mau jadi dokter ya berarti harus sekolah kedokteran. Akbid. Tapi ya cita-cita itu boleh tinggi, akan tetapi dilihat dari situasi dan kondisi atau potensi kemampuannya dari anak itu sendiri yang bisa menunjang sebenarnya. Maka dari itu, di mana kita itu mencita-citakan sebuah cita-cita, maka harus tahu siapa aku. Ya, ini persoalan-persoalan yang seperti ini nanti akan diarahkan oleh Bapak Ibu guru yang ada di MA Al-Hikmah. Minat dan bakat. Minat dan bakat ini nantinya akan dikembangkan di sini, akan digodok di sini, akan diolah sehingga menjadi mateng, dan setelah lulus dari sini akan siap menjadi orang-orang yang hebat. Karena logo daripada madrasah itu adalah madrasah hebat. Orang-orangnya, siswa-siswanya, guru-gurunya juga harus hebat. Tapi kehebatannya ini harus diasumsikan dengan hal-hal yang baik, bukan yang negatif. Ini masalah bakat dan minat. Bakatnya voli, ya kita dorong. Kita spirit, kita motivasi supaya anak itu menjadi olahragawan. Lek umpamane bisanya itu bakatnya kiroah, ya kiroah ini akan kita dukung, kita kembangkan. Di sini juga ada banyak guru kiroah, tartila, yang akan membimbing, yang siap akan membimbing sampean-sampean semuanya, khususnya di kelas 10 yang baru ini. Jadi tidak usah ragu-ragu, berada di MA Al-Hikmah ini sudah lengkap, guru-gurunya sudah profesional, dan potensi-potensinya tidak diragukan lagi. Ini guru-guru MA Al-Hikmah. Maka dari itu, sampean tidak salah memilih sekolah di sini. Tentunya sampean juga harus bangga menjadi siswa-siswi MA Al-Hikmah. Poin yang kedua, memperoleh bantuan secara tepat dari pihak-pihak di luar sekolah untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang tidak dapat dipecahkan di sekolah. Jadi andai kata nanti siswa-siswi mengalami kesulitan yang tidak bisa dipecahkan di sekolah, maka setidaknya permasalahan ini akan dibantu oleh orang-orang yang bisa menjadikan mereka itu bisa tahu, termotivasi dari tokoh-tokoh masyarakat, dari tokoh agama, dari tokoh adat,
Sehingga kita akan tahu perkembangan permasalahan apa yang harus diselesaikan. Jadi guru BK ini memang bertujuan untuk membimbing, menolong, membantu dari para siswa-siswa yang ada di sini sehingga menjadi yang lebih baik. Poin yang selanjutnya, mencapai kehidupan yang lebih produktif dan efektif. Jadi kemampuan-kemampuan dari siswa ini nanti setelah lulus dari MA Hikmah itu gimana supaya dalam kehidupan ini produktif, aktivisasi, aktif dalam jam'iyah, aktif di dalam kemasyarakatan. Ini sangat penting sekali. Maka dari itu kemampuan-kemampuan yang telah digali di MA Hikmah ini marilah kita kembangkan. Karena ini akan menjadi penunjang kehidupan di masyarakat yang akan datang. Jadi sudah lengkaplah keagamaan, ilmu fikih, akidah, Al-Quran, ekonomi, matematika, kimia, fisika. Ini sudah digodok pada siswa-siswi yang ada di sini, yang insya Allah akan bermanfaat pada kehidupan yang akan datang. Ini nanti bisa bermanfaat. Poin selanjutnya, bisa berinteraksi, bersosial dengan masyarakat. Yang nantinya kita kehidupannya ada di masyarakat soalnya. Maka kita menimba ilmu di MA Hikmah ini harus bersungguh-sungguh. Jangan melempem. Karena kalau nanti kita itu enggak sungguh-sungguh, ya percuma saja. Sampean membayar SPP, membayar apa saja di sini, kalau tidak dimanfaatkan secara baik dan benar, maka ilmu yang kalian dapat ini tidak akan bermanfaat sama sekali. Maka dari itu harus bisa mengimbangi ilmu-ilmu yang telah kita timba, ilmu-ilmu yang telah dimiliki, harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Poin selanjutnya, mencapai cita-cita yang mereka inginkan sesuai dengan kemampuannya. Cita-citanya dadi polisi, tapi awake krempeng, ya ini kan kurang mencocoki. Tapi toh itu nanti kalau didorong dengan motivasi, dibantu dengan para guru-guru yang ada di sini, yang awalnya krempeng terus dikasih spirit, harus banyak olahraga biar supaya menjadi kuat. Lah, cita-cita dari polisi, cita-cita dari tentara ini sangat bagus sekali. Jadi istilah bimbingan konseling ini istilahnya curhat antaranya siswa dengan guru. Saling membantu, saling mengisi, saling mencerahkan kesulitan-kesulitan yang ada di lembaga, kesulitan-kesulitan yang ada di sekolah, kesulitan-kesulitan yang ada di rumah. Ini dibahas, dicurhatkan, sehingga ada solusi yang bisa meringankan terhadap siswa. Maka dari itu kalian semuanya, anak-anakku kelas 10, kelas 11, kelas 12, tidak usah takut untuk menghadap kepada saya. Karena sampean curhat kepada saya akan membantunya. Jadi biasa-biasa saja. Katanya galak, katanya gini, itu hanya mindset saja.
hanya image saja. Tapi kalau kalian mau menghadap kepada saya, pasti dari guru, dari semua dewan guru yang ada di sini pasti akan membantu kesulitan-kesulitan yang ada pada pribadi siswa-siswi yang ada di sini. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kelebihan itu hanya milik Allah dan kekurangan pada diri kita sendiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diresum dan setelah itu kumpulkan pada dewan guru yang ada di sekolah ini, terutama bagi siswa-siswi yang baru. Sekian.